Siasat Abu Nawas, kisah cerewetnya Aisyah di kedai teh. Di sebuah kota yang sibuk, hiduplah seorang wanita yang cantik namun penuh permasalahan bernama Aisyah. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai teh yang ramai dikunjungi. Setiap hari, dia harus berurusan dengan pelanggan yang kadang-kadang kurang menyenangkan. Suatu hari, setelah selesai dengan pesanan pelanggan yang cerewet, Aisyah merasa lelah dan frustasi. Dia memutuskan untuk mencari Abu Nawas, seorang bijak yang dikenal akan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah. Dengan hati yang berat, Aisyah menemui Abu Nawas di sebuah taman. Dengan suara gemetar, Aisyah menceritakan segala masalahnya kepada Abu Nawas. Dia merasa diabaikan dan tidak dihargai oleh pelanggan di kedai teh. Abu Nawas mendengarkan dengan cermat, sambil mengamati ekspresi wajah Aisyah yang dipenuhi dengan kesedihan. Setelah mendengar keluhan Aisyah, Abu Nawas tersenyum dan memberikan nasihat bijak. Dia mengajak Aisyah untuk tetap sabar dan bersikap baik kepada pelanggan, meskipun terkadang mereka sulit ditangani. Abu Nawas juga memberikan beberapa trik untuk menghadapi situasi sulit dengan sabar dan tulus. Dengan semangat baru dan nasihat dari Abu Nawas, Aisyah kembali ke kedai teh dengan keyakinan yang baru. Dia mulai menerapkan saran-saran Abu Nawas dalam menghadapi pelanggan yang cerewet. Tak lama kemudian, sikapnya yang ramah dan sabar membuat pelanggan menjadi lebih menghargai dan merasa nyaman di kedai teh tersebut. Dari hari itu, Aisyah belajar bahwa kesabaran dan ketulusan adalah kunci dalam menghadapi masalah. Dia juga menyadari betapa berharganya memiliki seseorang seperti Abu Nawas yang selalu siap membantu dan memberikan nasihat bijak dalam mengatasi kesulitan. Setelah menerima nasihat dari Abu Nawas, Aisyah menjadi semakin bijaksana dalam menghadapi pelanggan yang cerewet di kedai teh. Dia belajar untuk tetap tenang dan sabar dalam situasi sulit, dan sikapnya yang ramah membuatnya semakin dicintai oleh pelanggan. Beberapa minggu kemudian, Aisyah mendapat penghargaan dari pemilik kedai teh karena kinerja yang luar biasa. Pelanggan pun mulai datang lebih sering, menyebarkan reputasi Aisyah sebagai pelayan yang ramah dan profesional. Kesuksesan Aisyah tidak hanya terbatas pada pekerjaannya. Dia juga merasa lebih bahagia dan percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Abu Nawas, dengan bijaknya, telah membantu mengubah pandangan Aisyah terhadap dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Kisah tentang Aisyah yang mendapatkan nasihat dari Abu Nawas mengandung beberapa makna penting. 1. Kesabaran dan ketulusan. Aisyah belajar bahwa kesabaran dan ketulusan adalah kunci untuk menghadapi masalah dan konflik dalam hidup. Dengan bersikap sabar dan tulus, dia mampu mengubah situasi sulit menjadi lebih baik. 2. Kebijaksanaan dalam meminta bantuan. Aisyah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dengan mencari nasihat dari Abu Nawas ketika menghadapi masalah. Ini mengingatkan kita pentingnya meminta bantuan dari orang yang lebih bijak atau berpengalaman dalam mengatasi kesulitan. 3. Pembelajaran dari pengalaman. Aisyah tumbuh dan berkembang melalui pengalaman yang dia alami. Dia belajar dari kesalahan dan tantangan yang dihadapinya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Perlunya dukungan dan mentor. Abu Nawas hadir sebagai mentor dan pendukung bagi Aisyah. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki seseorang yang bisa memberikan dukungan moral dan nasihat bijak dalam menghadapi hidup. Dari hari itu, Aisyah belajar bahwa kesabaran dan ketulusan adalah kunci dalam menghadapi masalah. Dia juga menyadari betapa berharganya memiliki seseorang seperti Abu Nawas yang selalu siap membantu dan memberikan nasihat bijak dalam mengatasi kesulitan. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa dengan bantuan dan nasihat dari orang bijak,
kita dapat mengatasi masalah dan menjadi lebih baik dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan nilai-nilai penting seperti kesabaran, ketulusan, belajar dari pengalaman, dan pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi kesulitan hidup. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas, kecerdasan dan kebaikan dalam persahabatan. Di jalanan ramai Baghdad, Abu Nawas, terkenal karena kecerdasan dan keusilannya, bertemu dengan teman lamanya, Ali, seorang pedagang yang sedang kesulitan. Abu Nawas, sahabatku, betapa beruntungnya bisa bertemu denganmu hari ini. Aku sedang mengalami kesulitan, bisnisku gagal, dan aku khawatir akan masa depan keluargaku, kata Ali sahabat Abu Nawas. Abu Nawas dengan mata berbinar, menjawab, jangan khawatir, Ali terkasih, karena teman yang membutuhkan adalah teman yang sejati. Ayo, mari kita makan bersama dan diskusikan masalahmu. Saat mereka duduk di sebuah restoran sederhana, Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian keluhan Ali. Ali mulai bercerita tentang masalahnya, aku terbebani dengan utang dan tidak mampu untuk memperbarui barang daganganku. Aku khawatir akan kehilangan segalanya. Abu Nawas memikirkan sejenak sebelum senyum nakal melintas di wajahnya. Abu Nawas dengan tersenyum berkata, jangan khawatir sahabatku, karena aku punya rencana. Besok temui aku di pasar, dan bersama-sama kita akan mengubah nasibmu. Keesokan harinya, Ali bertemu Abu Nawas di pasar yang ramai, di mana para pedagang menawarkan barang dagang mereka di tengah kebisingan suara. Ali sahabatku, ikuti langkahku dan percayalah pada kata-kataku, kata Abu Nawas. Dengan percaya diri, Abu Nawas mendekati seorang pedagang kaya yang terkenal karena kedermawanannya. Abu Nawas dengan sopan berkata, Tuan yang baik, temanku Ali di sini adalah seorang pedagang barang-barang bagus, namun dia mendapati dirinya dalam kesulitan. Bisakah Anda begitu baiknya memberinya pinjaman untuk menghidupkan kembali bisnisnya? Pedagang itu, tergerak oleh permohonan Abu Nawas yang tulus, setuju untuk meminjamkan Ali dana yang diperlukan. Ali kagum dengan kebaikan itu, memeluk Abu Nawas erat. Ali terharu dan berkata ke Abu Nawas, kamu benar-benar teman seperti tak ada yang lain, Abu Nawas. Aku takkan pernah melupakan kebaikanmu. Abu Nawas tertawa, matanya berbinar penuh keusilan. Jangan pikirkan itu, Ali tercinta. Kebahagiaan seorang teman adalah harta yang paling berharga. Dan begitulah, dengan kecerdikan Abu Nawas dan ketekunan Ali, persahabatan mereka berkembang di tengah kekacauan Baghdad, menjadi bukti kekuatan kebaikan hati dan persaudaraan yang abadi. Tahun berlalu, tetapi ikatan antara Abu Nawas dan Ali semakin kuat. Mereka tidak hanya menjadi teman yang saling menghibur, tetapi juga mitra bisnis yang sukses. Setiap kali Ali mengalami kesulitan, Abu Nawas selalu ada di sampingnya, siap membantunya dengan kecerdasannya yang luar biasa. Sedangkan Ali, dengan kerja kerasnya, berhasil mengembangkan bisnisnya hingga mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa. Suatu hari, ketika Baghdad dilanda musim kemarau yang panjang, Ali kembali menghadapi masalah. Kali ini, persediaan air di toko-tokonya semakin menipis, dan dia khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Ali menceritakan masalahnya kembali ke Abu Nawas. Abu Nawas, musim kemarau ini sangat mengganggu bisnisku. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Abu Nawas, yang selalu siap dengan rencana jitu, tersenyum dengan penuh keyakinan. Ali, jangan khawatir, aku punya ide, jawab Abu Nawas.
Abu Nawas kemudian mengatur pertemuan dengan beberapa pemimpin kota untuk membahas masalah pasokan air. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Abu Nawas berhasil mendapatkan akses ke sumber air baru untuk Ali dan pedagang lainnya. Dengan pasokan air yang stabil, bisnis Ali kembali berkembang pesat, dan dia tidak lupa untuk berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuan dan dukungannya. Ali bersyukur dan berterima kasih ke Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak akan pernah bisa mengucapkan cukup terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Kamu adalah sahabat sejati." Abu Nawas tersenyum bangga, karena berhasil membantu sahabatnya melewati masa-masa sulit dan memperkuat ikatan persahabatan mereka. Bersama-sama, mereka melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Kisah ini menggambarkan kesetiaan dan kebaikan hati dalam persahabatan. Abu Nawas membantu Ali melewati kesulitan dengan kecerdikan dan kebaikan, menunjukkan pentingnya saling mendukung dan bersama-sama mengatasi tantangan dalam hidup. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas, meminta hujan dengan trik cerdik. Suatu hari, ketika panas yang tak tertahankan melanda kota, Abu Nawas dengan cerdik memutuskan untuk mencari cara agar hujan segera turun. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat hujan turun?" gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, dia mendapat ide brilian. Dia berjalan ke tepi sungai yang ramai dilewati orang-orang. Abu Nawas berkata, "Wahai sungai yang deras, tolonglah berikan saya sedikit air." Namun tak ada jawaban dari sungai. Abu Nawas tidak kehabisan akal. Dia mengambil ember kecil dan mulai menuangkan air dari sungai ke embernya. Abu Nawas sambil tertawa kecil, "Ayo, sungai, cepatlah. Saya butuh air lebih banyak lagi." Saat dia sibuk menuangkan air, tiba-tiba ada orang yang lewat dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku sedang memberitahu sungai betapa keringnya kondisi di atas sana. Aku pikir dia butuh tahu, agar mau mengirimkan hujan segera." Orang tersebut hanya bisa terpingkal-pingkal melihat kecerdikan Abu Nawas. Dan sementara itu, Abu Nawas tetap sibuk dengan percakapannya dengan sungai, sembari berharap hujan akan segera turun. Setelah Abu Nawas sibuk menuangkan air ke ember dan berbicara dengan sungai, tiba-tiba awan-awan gelap mulai mengumpul di langit. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut mulai bertepuk tangan dan bersorak-sorai, percaya bahwa Abu Nawas telah berhasil memohon kepada sungai untuk mengirimkan hujan. Abu Nawas, yang cerdik seperti biasanya, memanfaatkan momen tersebut untuk menambahkan sedikit dramatisasi. Abu Nawas sambil mengangkat tangan ke langit, "Wahai Allah Tuhan yang mulia, kami sangat berterima kasih atas karunia hujan yang Engkau kirimkan." Orang-orang terkesima dengan kecerdikan Abu Nawas dan mulai memberinya pujian. Saat hujan semakin lebat, Abu Nawas dengan tenang mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bantuannya yang tak ternilai. Dengan triknya yang cerdik, Abu Nawas berhasil membuat hujan turun, dan orang-orang pun bersyukur karena kecerdikan Abu Nawas telah menyelamatkan mereka dari panas yang menyengat. Kisah Abu Nawas meminta hujan mengajarkan pentingnya kreativitas, kecerdikan, tindakan nyata, dan keterbukaan terhadap kemungkinan dalam menghadapi masalah. Perang Jahil, Abu Nawas melawan Tuan Kadi. Di sebuah kampung kecil yang damai, Abu Nawas sedang berjalan-jalan sambil memikirkan lelucon baru yang bisa dia mainkan. Tiba-tiba, dia melihat Tuan Kadi dari kejauhan, yang sedang berjalan dengan langkah mantap. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung memutuskan untuk menggodanya.
Dekatkan padaku, oh tuanku yang terhormat. Abu Nawas berseru sambil mendekati Tuan Kadi. Dalam hal apa, Abu Nawas? Tanya Kadi dengan kecurigaan yang langsung terpancar dari wajahnya. Saya mendengar cerita menakjubkan tentang kebijaksanaan dan kemurahan hati Anda, Tuan. Saya sangat ingin berbicara dengan Anda, kata Abu Nawas sambil berpura-pura kagum. Tuan Kadi merasa bangga dengan pujian tersebut. Tentu, ceritakanlah padaku. Mereka mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan luar biasa untuk memahami bahasa binatang. Apakah itu benar, Tuan? Abu Nawas bertanya dengan nada skeptis. Tuan Kadi tersenyum bangga. Ya, saya diberkahi oleh Allah untuk memiliki kemampuan tersebut. Ini sungguh luar biasa. Apakah Anda bersedia menguji kemampuan Anda? Abu Nawas menanyakan dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Baiklah, adakah yang ingin Anda ketahui dari hewan-hewan di sekitar kita? Kadi menanggapi dengan senang. Tentu saja, lihatlah ke sana, kambing betina itu. Saya yakin dia sedang mengeluh kepada sahabatnya tentang kurangnya pakan yang enak, ucap Abu Nawas dengan serius. Tuan Kadi dengan antusias menghampiri kambing itu dan fokus mendengarkan dengan seksama. Beberapa saat kemudian, dia kembali kepada Abu Nawas dengan senyum lebar. Anda benar, Abu Nawas. Kambing itu benar-benar mengeluhkan makanannya. Sungguh mengejutkan, bukan? Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Maafkan saya, Tuan. Itu hanyalah lelucon belaka. Tidak ada cara bagi seseorang untuk memahami bahasa binatang. Tuan Kadi merasa terperangkap dalam lelucon Abu Nawas, tapi dia hanya bisa tersenyum dengan pahit. Dia tahu bahwa dia harus lebih waspada di sekitar Abu Nawas. Sementara Abu Nawas, dengan bangga, melangkah pergi dengan kepuasan dari leluconnya yang berhasil. Setelah berhasil menjahili Tuan Kadi dengan lelucon tentang bahasa binatang, Abu Nawas merasa senang dengan keberhasilannya. Namun, kepuasannya tidak berlangsung lama, karena dia sadar bahwa Tuan Kadi pasti akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, tiba-tiba dia melihat seorang pelayan dari istana datang menghampirinya. Abu Nawas, Tuan Kadi meminta kehadiranmu segera di pengadilan, kata pelayan tersebut dengan serius. Tanpa curiga, Abu Nawas mengikuti pelayan itu ke pengadilan, di mana dia disambut oleh Tuan Kadi yang duduk di atas singgasana. Abu Nawas, saya memanggilmu di hadapan pengadilan untuk sebuah masalah serius, kata Tuan Kadi dengan suara yang keras. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, meskipun dia merasa gelisah. Apa yang terjadi, Tuan? Tanyanya dengan polos. Tuan Kadi mengangkat sebuah kantong kecil dan berkata, kemarin, kamu telah mengganggu ketertiban umum dengan menyebarkan kebohongan tentang kemampuan saya untuk memahami bahasa binatang. Dan sekarang, kamu harus membuktikan kebenaran kata-katamu. Abu Nawas terkejut dan panik. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan kepala dingin, Abu Nawas berkata, maafkan saya, Tuan. Saya akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Tuan Kadi tersenyum puas. Baiklah, kemari dan dengarkan percakapan hewan-hewan di pasar, lalu beri laporan kepada pengadilan. Abu Nawas tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Tuan Kadi. Dia pergi ke pasar dan mulai berbicara dengan hewan-hewan di sekitarnya, mencoba mencari tahu apa yang bisa dia laporkan kepada pengadilan. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas kembali ke pengadilan dengan wajah yang penuh keyakinan. Hamba telah mendengar percakapan hewan-hewan di pasar, dan mereka semua memuji kebijaksanaan dan kemurahan hati Tuan Kadi.
ucapnya dengan percaya diri. Tuan Kadi terkejut mendengarnya, namun dia merasa senang karena berhasil membalas dendam secara halus. Lihatlah, pengadilan, bukti sudah di sini. Abu Nawas telah membuktikan kebenaran kata-kataku, kata Tuan Kadi dengan bangga. Abu Nawas menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Tuan Kadi, namun dia tidak kehilangan akal. Dia tersenyum licik, tahu bahwa permainan mereka masih belum berakhir. Setelah berhasil menipu Tuan Kadi dengan memberikan laporan palsu tentang apa yang didengarnya dari hewan-hewan di pasar, Abu Nawas merasa puas dengan rencananya yang berhasil. Namun, dia tahu bahwa permainan masih belum berakhir. Dia harus tetap waspada terhadap Tuan Kadi yang pasti akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang beristirahat di tepi sungai, dia melihat seorang pria tua yang tampak kelelahan sedang duduk di sampingnya. "Dapatkah saya bergabung denganmu, saudaraku?" tanya pria tua itu dengan ramah. Tidak curiga, Abu Nawas mengangguk, "Tentu saja, silakan duduk." Pria tua itu kemudian mulai bercerita tentang kesulitannya dalam mencari makanan untuk keluarganya. Abu Nawas mendengarkan dengan simpati, namun di dalam hatinya dia merasa ada yang aneh. "Tuan, saya ingin membantu Anda," kata Abu Nawas akhirnya. Pria tua itu tersenyum, "Benarkah? Itu sangat baik hati dari Anda. Namun, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa membantu saya." Abu Nawas tersenyum licik, "Katakan padaku, apakah Anda memiliki hewan ternak?" Pria tua itu mengangguk, "Ya, saya memiliki beberapa ekor kambing dan sapi di kampung saya." "Baiklah, saya akan membantu Anda dengan satu syarat," kata Abu Nawas dengan serius. "Apa syaratnya?" tanya pria tua itu dengan cepat. "Beritahu semua hewan ternak Anda untuk berkata bahwa Tuan Kadi adalah orang yang paling bijaksana dan baik hati di kota ini," ucap Abu Nawas dengan tegas. Pria tua itu terkejut mendengarnya, namun dia melihat kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Dengan ragu, dia mengiyakan permintaan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, kabar tentang semua hewan ternak di kampung pria tua itu yang memuji kebaikan Tuan Kadi menyebar dengan cepat di seluruh kota. Tuan Kadi merasa terkejut dan bangga dengan pujian yang datang dari hewan-hewan tersebut. Abu Nawas menonton dari kejauhan, tersenyum puas. Dia tahu bahwa dia telah membalas dendam kepada Tuan Kadi dengan cara yang lebih cerdas, dan dia siap untuk menghadapi permainan baru yang mungkin akan dimulai oleh Tuan Kadi. Kisah ini menggambarkan persaingan kocak antara Abu Nawas dan Tuan Kadi, di mana keduanya saling menjahili satu sama lain dengan trik-trik yang cerdik. Selain itu, kisah ini juga menyoroti kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi tantangan dan membalas dendam dengan cara yang lebih cerdas daripada lawannya. Dalam keseluruhan, kisah ini mengajarkan tentang kecerdikan dalam menghadapi kesulitan dan memanfaatkan kelemahan lawan untuk